Halo teman-teman semua, selamat datang di SMA Perguruan Atau 15 Ciracas. Di sini aku sebagai salah satu alumni dari SMA tersebut ingin memberikan sedikit sharing yang menjadi bagian dari kegiatan MPLS yang sedang teman-teman laksanakan. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Nama aku Andre Matthew, biasa dipanggil Andre. Saat ini aku sedang melanjutkan studi di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Hal pertama yang aku ceritakan adalah bagaimana aku memilih SMA Advent Ciracas menjadi tempat aku melanjutkan sekolah aku. Awalnya aku bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang SMA ini, dan akhirnya ibuku yang memberitahu aku mengenai SMA ini dan aku ditempatkan di sekolah ini. Mungkin awalnya aku masih punya stigma yang menganggap kalau misalnya SMA negeri lebih baik lah dari SMA swasta dan semacamnya, dan mungkin sebagian teman-teman juga pernah berpikir seperti itu. Tapi setelah 3 tahun aku bersekolah di sini, aku merasakan kalau misalnya ada beberapa hal yang aku cuma bisa dapetin di SMA ini gitu. Mungkin hal pertama adalah bagaimana SMA Advent Ciracas mewadahi siswa-siswinya untuk belajar tidak hanya berfokus dari segi akademik tetapi juga dari segi rohani. Mungkin kita juga ya normalnya kita belajar matematika lah, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, geografi dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita juga belajar dari segi rohani gitu. Kita baca Alkitab, kita ada kegiatan-kegiatan yang seperti misalnya chapel dan lain sebagainya. Dan itu menurutku adalah salah satu hal yang penting di masa pertumbuhan kalian juga, karena fundamental seseorang itu dibentuk dari masa anak-anak hingga remaja, dan masa SMA ini adalah masa yang salah satu masa yang paling krusial gitu dari pembentukan fundamental pribadi kalian masing-masing itu. Dan di sini SMA Advent Ciracas mewadahi hal tersebut dan memberikan pendampingan untuk membentuk fundamental yang baik itu bagi teman-teman semuanya. Dan itu salah satu hal yang aku dapetin. Dan juga mungkin hal lainnya adalah aku waktu masih sekolah itu juga sempat kayak nanya-nanya ke temanku yang dari sekolah lain, bagaimana sih cara kegiatan belajar mengajar mereka, dan menurutku itu sangat berbeda jauh gitu bagaimana belajar di SMA negeri dan SMA swasta. Mungkin kalau misalnya di SMA negeri dia cerita kalau misalnya kita belajar terus dikasih tugas udah bebas gitu, sekedar itu aja. Nah cuman hal tersebut nggak aku rasain di SMA ini. Hal tersebut malah aku lebih proses belajar itu lebih aku rasain di SMA Advent Ciracas ini gitu. Bagaimana satu guru bisa mewadahi semua anak di satu kelas gitu. Bagaimana dia bisa melihat progres dari masing-masing anak tersebut. Bagaimana dia bisa mengetahui anak ini sampai mana sih kemampuannya, kayak biar dia bisa menyesuaikan gitu. Guru-guru di SMA Advent Ciracas menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak-anak, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka memahami suatu materi. Dari situ aku merasakan kalau misalnya guru-guru di Advent Ciracas ini memberikan sesuatu hal yang mungkin teman-teman di sekolah lain nggak merasa hal tersebut gitu. Bagaimana proses belajar itu menjadi hal yang menyenangkan, bagaimana proses belajar itu menjadi hal yang menarik bagi kita semua, dan nggak cuman berfokus kepada satu kelas kita diajarin udah gini, tapi kayak masing-masing anak tuh diberikan ajaran masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita bingung, kita bisa langsung nanya ke guru yang bersangkutan, dan itu hal yang kita didampingin gitu. Walaupun kita mungkin kalau misalnya takut kayak ngerasa nanti ganggu gurunya lah, gurunya fokus ngajarin, ya enggak. Karena selama aku bersekolah di situ aku merasakan kalau misalnya aku nggak ngerti udah aku tanya aja, dan di situ guru-gurunya benar-benar menampung, benar-benar mewadahi, dan ya proses belajar mengajar menjadi proses belajar mengajar yang menyenangkan gitu. Dan ya mungkin itu sih yang membuat aku kayak setelah aku bersekolah 3 tahun di sini aku tidak ada penyesalan sama sekali, dan aku jujur merasa aku pas sekolah di sini adalah hal yang tepat gitu. Hal yang kayak mungkin aku saat ini, pribadiku sekarang nggak mungkin ada kalau misalnya aku nggak bersekolah di SMA Advent Ciracas. Mungkin itu sih. Dan mungkin salah satu ayat ya yang menjadi salah satu ayat favoritku adalah Amsal 10 ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ya, teman-teman bisa menafsirkan ayat ini sendiri, dan ayat ini menjadi salah satu ayat favorit aku. Bagaimana pengetahuan itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan teman-teman semuanya. Ada satu hal yang
mungkin aku lupa tepatnya dibilangnya kayak gimana, cuman ini dikatakan oleh salah satu wali kelasku di SMA tersebut, namanya almarhum Seryudi. Intinya seperti ini, jika saya sudah tidak dapat dunia, setidaknya saya dapat akhirat. Poin yang aku dapetin adalah bagaimana kadang kita tuh terlalu berfokus dengan duniawi gitu, tapi kita lupa dengan hal lainnya. Jadi teman-teman, kita juga harus tetap nggak cuma berfokus sama kegiatan duniawi, tapi juga kegiatan rohani gitu. Karena ya apa yang kita punya di dunia ini semata nggak selamanya bakal ada gitu. Itu sih yang menjadi hal penting yang menurutku ngebangun fundamentalku pribadiku sendiri selama aku bersekolah di situ. Jadi selamat datang, sekali lagi aku ngucapin selamat datang buat teman-teman semuanya di SMA Perguruan Tinggi Negeri Ciracas. Selamat berdinamika dan Tuhan berkati.